Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, ataupun selamat siang buat kawan-kawan gue semuanya. Ya, jadi konten malam hari ini gue lagi bosen di rumah. Sekarang jam 10 malam, jam 10-an. Cuma gue nggak pakai jam tangan. Ya, jadi kontennya hari ini gue tes. Kemarin kan di video sebelumnya udah bilang paketan knalpot gue belum sampai, yaitu WRX. Cuma sebetulnya WRX Purbalingga ya, bukan original. Setelah sampai, menurutku memang sih kalau buat kerapian pasti kalah dengan yang original. Tapi buat suara, menurutku oke sih. Suaranya nggak yang cempreng atau apa, ngebassnya masih dapet. Ngebassnya masih enak, suaranya masih enak. Oh ya, dan gue juga mau bahas atau ngobrol sharing tentang plus minus selama hampir 3 tahun gue pakai GSX-R. Plus minusnya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa untuk pakai motor ini. Ya gue akan sharing lah sedikit-sedikit di sini. Sama ya konten utamanya sebetulnya nyobain knalpot sih ini. Sebenarnya nanti gue share deh. Ada gue bikin video tadi siang cuma sepenggal yang sebelum diganti sama sesudah diganti, sebelum gue pakai apa dan sebelum dan sesudah gue pakai apa, dan suara sekarang ya kalian bisa dengerin sendiri. Menurut gue bukan yang bacot kayak Proliner sih. Ini yang kalau pelan itu masih enak, tapi begitu ditarik juga nggak yang suaranya pelan, halus enggak sih. Ini masih oke sih menurut gue. Ya, dan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Yang mau gue sampaikan adalah plus minus ya. Gue pakai GSX-R. Gue pakai motor ini udah dari 2020 awal ya. Berarti belum 3 tahun sih. Ya baru 2 tahunan lah sekitar itu. 2 tahunan kurang. Plus minusnya adalah, kita bahas minusnya dulu ya. Kalau minus ya kalian paham lah, GSX belum upside down, arm belakang masih kotak, bentuknya dan nggak ganti-ganti gitu aja. Tapi salah satu yang gue minat dengan motor ini adalah bentuknya cuy. Kalau jujur ya, buat selera gue sendiri, gue ngelihat R15 CBR oke lah, perubahan jadi ketan gede. Tapi auranya itu nggak bisa ngalahin si Gexi ini cuy, GSX-R ini. GSR ini tuh punya aura apa ya, aura kerennya tersendiri gitu. Jadi awal-awal mungkin ada yang kurang jelek, tapi makin lama kalian makin mandang itu makin bagus, makin enak dipakai, makin enak dipandang, makin bagus. Apalagi kalian rapiin sedikit-sedikit, itu enak sih gitu loh. Itu kalau untuk dari segi desain ya gitu loh. Kalau untuk segi tenaga itu bukan minus ya, plus ya. Minusnya adalah ya aku juga ngambil yang masih started K ya, jadi bukan yang keyless. Karena menurutku aku kenapa ngambil ini penuh dengan pertimbangan. Satu, kalau keyless macet itu amit-amit kenapa apa itu ya udah nggak bisa lu apa-apain gitu loh. Tapi kalau yang started K ini ya seperti ya motor pada umumnya lah, lu pakai R15, lu pakai CBR sama aja. Cuman emang dari pihak dari perihal keamanannya gue harus selalu bawa kunci gembok gitu. Itu harus sih, kayak kunci gembok itu kayak udah wajib di jok gitu. Terus yang ketiga, ya balik lagi, kalau desain itu relatif sih ya, jadi masing-masing kalian itu. Kalau soal pengereman menurutku udah oke. Minusnya itu doang sih kalau dari yang rata-rata gitu loh. Ya bodinya kecil ya. Itu nggak tahu termasuk minus, nggak tahu
bukan itu loh. Karena balik lagi ke yang mau ngambil. Tapi kalau emang body kalian yang gede tinggi, alangkah baiknya ya ngambil yang lain sih. Dan kalau ada dananya mendingan ngambil yang 2,5 langsung aja, kayak agak nanggung gitu, apalagi badan kalian gede kan gitu. Tapi kalau untuk badan kalian gede mau ngambil kelihatan proporsional dengan tubuh kalian, ya kalian ngambil R15. Menurutku minusnya kayak gitu doang sih. Kalau plusnya, keuntungannya adalah kenceng itu pasti kenceng. Kalian oprek ibaratnya nggak perlu yang neko-neko banget. Tanpa kalian oprek aja itu udah tenaganya udah betot maksimal cuy. Udah nggak perlu kalian ini itu udah wah enak deh. Kalian tahu sendiri lah, dia tidak dibatasi sama limiter. Jadi selagi kalian geber ya udah tenaga itu ngikutin. Terus yang kedua, balik lagi ke bodinya ramping. Jadi kalian buat lenggak-lenggok buat ngambil kayak gini tuh enak, karena bodinya ramping. Dan buat tipikal aku yang tinggi badan 169, berat badan 60, 70, apalagi gue nge-gym kan, jadi badan mulai lumayan stabil lah. Jadi itu menurutku udah cocok banget sih buat gue gitu loh. Itu udah stabil parah, jadi enak lah kalau buat gue, preferensi pribadi nih ya. Tapi kalau buat kalian yang mau nyari, mau nanya-nanya ya, ini worth it buat kalian yang nggak pengen jual motor lagi. Balik lagi ya ke jual motor lagi. Tapi kalian kalau butuh buat dijual lagi, kayaknya agak kurang sih, karena ini motor jual kembalinya kurang bagus gitu. Ini motor buat hobi, motor buat ya yang kalian suka kenceng dengan budget yang minimal mungkin ya. Tahu secondnya kan dianggap berapa gitu loh, dengan look yang kayak Moto3, waduh udah cakep sih menurutku gitu, buat kalian yang referensi. Tapi kalau kalian pengen yang kelihatan moge look, gede, enak diapa-apain itu kategori 1. Suzuki itu susah gampang, ganti knalpot aja kalau kalian nggak cocok, atau headernya aja kalau nggak cocok ukurannya itu berebet. Ini gue belum ganti ECU ya, jadi kadang-kadang masih berebet. Cuman karena headernya gue masih pakai ori, gue potong buat sambungan ke knalpot racing, jadi agak meminimalisir sih gitu loh. Kayak R15, CBR itu kalian apa-apain itu gampang dari segi yang terlihat lah gitu. Kalau buat kalian yang pengen ngambil yang kelihatan looknya moge banget, yang ngambil R15 dengan budget yang di bawah 35 lah ibaratnya. Kalau kalian mau ngambil baru, atau di bawah 40 dengan baru, atau mau di atas 40 atau 40-an ngambil second juga ada 2,5. Sekarang udah banyak sih variannya. Apa kalian bisa ngambil macam-macam sekarang, mau banyak, tergantung ke selera lagi sih. Tapi bahas lagi ya, balik lagi nih, gua kan lagi share plus minusnya makan di motor. Jadi menurutku nih motor sangat-sangat worth it sih gitu loh. Buat harga secondnya sekarang ibaratnya di bawah 15 kalian udah dapat di 2017. Bahkan ada yang jual butuh 2018 kalian udah dapat. Mungkin ada yang dapat part modifnya juga gitu loh sekalian. Itu menurutku worth it sih gitu loh, dengan apa yang kalian dapat. Tapi balik lagi ya, pinter-pinter kalian milih buat apa, unit mana yang kalian pilih itu balik lagi. Kalau kalian beli apalagi second kan gitu loh. Kalau emang punya baru ya itu lebih punya kepuasan, karena kalian beli baru itu nama dari awal nama kalian, itu udah kepuasan tersendiri yang beda gitu loh. Terus balik lagi ke plusnya, ya jujur kalau gua ngelihat nih motor, selain di mata gua looknya cakep ya, karena ibaratnya udah kenceng dari lahir gitu loh.
Pokoknya buat kalian nih yang lagi nyari referensi, gue ulangin lagi, buat kalian yang lagi nyari referensi motor, terutama 150 cc, buat ya ke sekolah, mungkin kuliah atau mungkin kerja, kalian mau nyari nyaman senyaman-nyamannya, itu ngambil CBR. Mau CBR yang manapun itu udah nyaman sih ya, pokoknya mau ngambil nyaman ya ngambil CBR. Kalau mau ngambil kelihatan looknya moge gede, sangar di jalan, kelihatan udah gede, udah padat, walaupun selalu ada minusnya ya, kelihatan gede di luar tapi pas dibuka agak kopong, ya itu balik lagi. Tapi intinya adalah udah padat lah intinya gitu. Itu kalian ngambil R15, mau yang V3 mau yang V4 yang R15M itu lebih bagus lagi. Kalau kalian mau yang kenceng dengan part-part standar ya jelas kalian ngambil GSX-R 150. Ngomong ya kalau emang lu suka ya udah itu pilihan lu. Ya kan dulu juga gua tipe kalau orang yang sebelum beli motor gua nanya ke orang, bagusan mana sih, plus minusnya apa sih gitu loh. Nah, setelah gua beli dan gua milih nih motor, menurut gua nggak ada minusnya cuy. Nih motor sabi banget, enak parah. Udah pokoknya nggak ada minusnya deh nih motor. Ini motor enak banget. Ini motor enak banget pokoknya. Ini motor enak, bawaannya enteng. Ibaratnya buat kalian nyalip-nyalip tuh enak banget. Dan ya karena bodinya ramping kecil juga, ketika kalian tarik gas ya udah, itu bener-bener enak lah pokoknya. Torsinya dapet, speednya dapet, itu udah enak banget sih gitu loh. Jadi ya begitulah. Gue sebenarnya tadi mau muter ke Bekasi nih, ke jembatan itu, cuma karena ditutup. Tadi sebenarnya dari sono bisa sih, cuma karena ditutup ya udahlah, gue muter lewat samping Braga aja, samping Stadion Braga. Gimana ya menurut kalian suara knalpotnya? Kalau buat gue yang denger langsung nih, knalpot enak sih. Knalpot enak. Nih pelan kayak gini empuk nih. Ini empuk banget nih. Tapi saat ditarik itu juga masih enak cuy. Enak sih, worth it sih. Buat kalian yang mau, nanti gua cantumin deh foto toko sama linknya di atas. Pokoknya worth it deh. Di angka 100.000 itu kalian dapat knalpot yang suaranya kayak gini. Tapi memang ya balik lagi, kalau soal kerapian ini agak kurang rapi di bagian patri. Paku patri belakangnya itu ada yang sebelah agak lebar, sebelah agak tipis. Enak banget. Biasanya rame nih anak-anak motor R15 GSX. Cuma ini bukan malam minggu, makanya agak sepi. Ntar gue belok dulu di jembatan buat ngasih lihat kalian knalpotnya saat dipasang. Siapa tahu di sini ada yang pengen tahu nih bentuk nih knalpot atau gimana. Nanti gue coba kasih lihat.
Di sini aja kali ya, yang terang ya. Ya, buat kalian anak Bekasi pasti paham dengan jembatan ini, apartemen Spring Lake View, BCBD. Ya, kurang lebih knalpotnya seperti ini. Gue pakai WRX, tipe apa gue lupa sih. Dan motor gue buluk banget cuy, belum gue cuci. Ya, beginilah knalpotnya. Sebelumnya ada di sini nih. Nah, itu tadi. Itu knalpot sebelumnya. Custom pakai R25. Ini enggak juga. Soalnya gue nyari yang original. Saat itu duitnya ada, cuman knalpotnya yang lagi nggak ada. Jadi ya dapatnya itu. Tapi gue puas sih, gue pakai hampir 1 tahunan dengan suara yang ngebas gitu, enak sih. Ya seperti inilah tampilan motor gue, si Red Shadow GSX-R tahun 2019. Dan tadi siang akinya nggak soak sih, sikringnya mati. Gue kira akinya gue casin. Ya, si GSX-R 150. Oke. Gue coba muter dulu di depan sebelum OTW balik. Udah pada tutup sih, tapi nggak apa-apa lah. Biasanya anak motor banyak sih nongkrong di sini nih, makan. Nah, kalau yang pada mau nongkrong di Bekasi nih, tempat-tempat nongkrong anak-anak Bekasi. Malam Minggu nih kalau kesini nih rame banget. Ini gua sekarang malam Selasa nih, gua hari Senin. Cuma tadi di rumah gabut. Ya udahlah, muter sambil gua habis pasang knalpot juga, jadi gua pasang knalpot. Lumayan gabut kan, muter sambil cek knalpot, sambil ngedumel kagak jelas lah, sambil bikin konten. Masih ada yang pacaran. Enak cuy ini knalpot asli. Dengan harga segini, dengan apa yang didapat, ini knalpot enak sih. Nggak boleh ke sono. Udah sepi sih jam segini mah. Jakarta, Bekasi CBD, sorry, gue lupa jalan coy. Wait, sono naik, sono gunung, betok, suwe. Oke, kita lurus ke depan. Dah cukup muter-muternya. Gue besok masuk pagi juga, harus bangun jam 5:30. Jadi ya sambil balik ke rumah, sambil dengernya merdunya knalpot. Masih rame di sini cuy, soalnya di mall, jadi orang pada pulang kerja, pulang nonton.
pulang makan. Samping Semarekon Mall Bekasi. Dan di depan kita melewati showroom impian RNG Motorsport. Semoga suatu saat bisa ngambil unit di situ. Amin. Oh ya, nambah satu lagi nih buat kalian yang jadi motor utama, apalagi buat sering boncengan. Ini motor kurang recommended ya. Boncengannya tinggi banget, coy. Boncengannya tinggi. Kalau mau paling kalian custom jok yang jadi satu, cuma looknya jadi kayak bandit. Kalau kalian nggak mempermasalahkan look ya bisa sih. Kalau nggak kalian jok lebar, tapi jatuhnya sama aja sih. Soalnya kalau yang di belakang kan bungkuk banget ke depan tuh, jadi ya pegelnya nggak berubah gitu loh. Cuma paling duduknya bawahnya agak sedikit empuk gitu doang. Sama satu lagi masalah handle. Saat kita bawa posisi riding position itu dibilang yang terpegal enggak, karena R15 itu lebih pegal walaupun posisi stangnya itu lebih pendekan GSS. Karena apa? Ya balik lagi dia lebar. Jadi diameter shocknya kan dia pakai USD tuh, jadi agak sedikit lebar. Pengaruh tuh agak lebih pegal ke tangan. Tapi jujur ya, karena gue udah pakai nih motor, balik lagi kebiasaan, pakai nih motor udah hampir 2 tahun. Kayak setahun lebih, hampir 2 tahun. Jadi gue kemarin nyoba pakai Scoopy. Ada Scoopy buat sini ke Jakarta. Itu tangan gue pegel semua, cuy. Malah gue riding pakai nih motor ke Jogja, ke Bandung, ke Bogor, pegel. Tapi nggak sepegel pas gue pakai Scoopy kemarin. gue sampai heran, gue bilang, katanya nih motor Matic nyaman, gue bilang, apa nih tangan gue pegel semua, gue bilang. Balik lagi ke kebiasaan ya. Kalau kalian biasa pakai yang naked, yang stangnya tinggi, atau lagi yang fat bar, atau pakai yang Matic yang bener-bener posisi duduknya nyaman, ketika kalian pindah ke motor ini yang benar-benar nunduk banget, pasti kalian akan kerasa. Tapi setelah 1 bulan, nggak sampai 1 bulan sih, setengah bulanan lah, itu kalian udah mulai bisa menyesuaikan tubuh kalian buat terbiasa dengan riding position yang nunduk gitu loh. Tapi pada dasarnya dulu gue juga pakai motor nunduk, jadi mungkin karena dulu udah pernah, posisi tubuhnya itu udah mengenali, atau rekam tubuhnya itu udah mengenali dengan riding position yang seperti ini. Jadi kalau gue begitu pindah nggak masalah gitu. Karena dulu terbiasa juga dengan motor yang nunduk. Cuma kebetulan bukan motor gue ya, motor teman gue gitu loh. Begitu gue punya motor ini ya kayak ya udah gue ngulangin pakai motor yang sama gitu loh. Tapi kemarin begitu pakai Scoopy, alamak pegel semua, cuy. Bener-bener nih tangan gak tahan pegelnya. Tapi ya berjalan udah kayak menyesuaikan juga, udah pegelnya pegel nggak yang pegel banget gitu loh. Faktor kebiasaan kalau kita masalah. Kalau misalnya riding position, balik lagi karena ini under yoke bukan upper yoke, jadi ya pegelnya harus dimaklumi. Karena ya nggak ada motor sport yang kayak gini yang nggak pegel gitu loh. Apalagi kalian pakai moge gitu loh, itu pegel banget dengan nahan berat motor yang udah berat, ditambah lagi kalian harus nahan pakai yang under yoke gitu. Itu aja sih kalau buat minus-minusnya ya yang gue sampein tadi. Tapi balik lagi ke orangnya,
Kalau kalian udah suka pasti ya itu bukan jadi suatu masalah gitu lah. Kayak gue bukan jadi satu masalah. Gue kemarin ke Jogja, ke Gunung Kidul, gue udah bikin vlognya. Sebenarnya cuma kemarin masih pakai HP karena memori gue belum sampai, jadi agak goyang-goyang gitu lah. Mau gue up ke YouTube tapi agak ya nantilah kalau memang perlu gue up. Tapi kalau post jalan touringnya ke sono bener-bener nggak kerekam ya, karena gue pakai HP kan rekamnya, dan itu memori gue penuh coy. Gue jadinya kepotong di mana gue lupa lagi. Bukan Tasik, gimana sih? Oh, gue lupa, pokoknya video itu kepotong separoh dan gue nggak tahu karena kan gue fokus ke jalan, apalagi waktu itu hujan itu loh. Itu video kepotong, jadi gue udah hapus. Jadi proses dari touring ke sini gue ke Jogja, gue udah nggak ada dokumentasinya. Tapi sewaktu Jogja gue ke Gunung Kidul, di Jogja gue ke Parangtritis, gue ada. Nanti kalau perlu gue up deh ke YouTube gitu loh. Intinya adalah ini motor udah sampai ke Jogja itu loh. Kayak kalau sekedar Bogor udah beberapa kali, Bandung udah 2 kali gitu loh. Dan gue nyaman-nyaman aja gitu pakai motor. Ya, tapi didasari lagi dengan rasa suka. Gue suka sama nih motor. Gue suka sama motor yang nunduk. Karena buat gue, kalau gue pakai motor nunduk, gue kelihatan keren aja. Gue tipe orang yang bukan cuma gue kayaknya deh. Kalian mungkin juga ya, yang kalau ada kaca di samping saat kalian mengendarai seperti ini, apalagi helm kalian bagus, kalian ada mobil di samping, siluetnya itu kalian liatin, wah gue duduknya keren gak ya gitu loh. Kalau gue kayak gitu cuy, mungkin kalian juga sama sih gitu loh. Kayak normalnya orang nge-gym lah. Kalau orang nge-gym awal-awal, bukan awal-awal, setiap orang nge-gym habis latihan pasti posing. Ya itu nggak masalah, itu emang ya cara kalian buat menikmati itu, menikmati hasil saat itu ya itu gitu loh. Balik lagi, kalau yang udah hobi, kalian ngelakuin itu ya karena kalian suka, kalian cinta dengan itu gitu loh. Ya kalian harus menikmati apa yang kalian suka. Kayak gue touring, gue suka perjalanannya. Pegel, bullshit kalau nggak pegel. Capek, bullshit kalau nggak capek gitu loh. Orang touring jauh, pulang pijet. Tapi ya kenikmatannya nggak bisa didapatnya adalah saat kenikmatan kalian di jalannya itu buat orang yang suka touring. Kayak orang suka nge-gym. Saat latihan, saat kalian posing, saat kalian mamerin badan atau pakai singlet, pakai kaos, deltoidnya kelihatan, itu cara kalian menikmati hasil kalian cuy gitu loh. Ya sama dengan motor, kayak gue touring dari sana, kalau gue menikmatinya sih seperti itu ya, karena dua itu juga salah satu hobi gue nge-gym juga, gue touring juga, kerja tetap, aktivitas tetap gitu loh. Cuma sekarang kebetulan gue lagi nggak nge-gym karena kemarin juga gue habis dari Jogja, apalagi besok tanggal 18 rencananya gue mau ke Bali kan gitu loh. Tapi nggak motoran ya, naik pesawat. Mungkin kalau sama yang gue pengen itu satu touring ke titik 0 km Sabang. Karena kan kata kalau anak touring bilang kalau kalian belum ke 0 km atau ke Sabang, kalian belum resmi anak touring gitu loh. Dan gue pengen ke sana sih gitu. Nah, next kalau ada waktu, kalau ada kesempatan, ada biaya, next kita coba motoran ke sana. Nanti sebisa mungkin gue dokumentasiin deh ke kesananya. Agak berebet nih penyakitnya GSX. Tapi karena gue pakai header standar, nggak diganti yang gede, jadinya ya udah, bukan berebet yang parah banget, cuma agak doang. Dan kalau udah panas, berebet itu udah hilang gitu loh. Apalagi kalian udah bawa 80, 100, 80, 100 begitu pelan, itu berebet udah nggak ada sama sekali sih. Tapi begitu dingin, itu berebet itu ada lagi sedikit gitu.
Dan kemarin gue pakai yang custom apa, knalpot custom kayak ori gitu, itu nggak ada berbetnya sama sekali cuy. Itu bener-bener aman, itu bener-bener bagus. Dan ya seperti vlog gue sebelumnya, suaranya ya ada gede, berisik, nggak yang berisik banget tapi ngebas gitu doang loh, ada suaranya ngebas. Beda sama ini kan, ini ngebasnya ngebas berisik, kalau itu ngebasnya ngebas pelan. Kalau nilai 1 sampai 10 nih knalpot dengan harga di bawah 100, malah di bawah 100, ibaratnya ya 100 ribu lah sama ongkir 100 lebih untuk silinsernya doang ya. Gua kasih nilai 8,5 sih. Karena apa? Karena kenapa gua kasih 8,5? Kurang rapi itu ya. Tapi kalau untuk suara ke persisi itu udah oke sih gitu. Cakep juga nih, suaranya enak. Itu enak banget cuy. Cuma ya kalau masuk gang ya agak hati-hati lah. Cuma gua kan pakai shifter, jadi suaranya agak pelan, nggak seberisik tadi. Begitu dibuka, ya udah kembali ke normal. Oh ya, buat kalau yang mau juga nih, linknya atau tokonya nanti gue spillin deh. Kalau yang mau komentar aja, komen aja kalau yang mau. Nanti gue taruh biar kalian gak susah-susah nyari, tinggal klik aja. Ya udah mau sampai kita. Di sini gua mandi nggak ya? Oh, mandi bareng lah. Udah mandi tadi, cuma heran panas banget cuacanya. Nanti gue tinggal nyiapin buat kerjaan besok. Ya udah, istirahat. Ya buat kalian yang ada, kalau mau request konten apaan, boleh tulis di bawah. Ataukah Night Ride, San Mori. Jujur gue jarang buat San Mori sih karena waktu. Jadi kalau kapan-kapan kalian ada yang request, boleh deh gitu loh. Waktunya gue senggangin. Sama mohon bantuannya buat om-omku, cuy-cuyku semua, dibantu like-nya, subscribe-nya, share-nya, biar makin berkembang di channel. Yang pastinya gue akan semangat terus sih bikin konten, meskipun ya entah kapan naiknya. Ya semoga bisa naik lah, tapi ya gue akan berusaha mungkin buat semangat sih bikin konten. Ya buat yang udah nonton makasih. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.